berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, jasa kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Tubuhlah tanahnya, tubuhlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang satu. Sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Republik Indonesia. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil. Bung Karno galau. Ia menghitung jika sampai terjadi peperangan, secara matematis tidak akan mungkin bisa mengalahkan sekutu. Persenjataan mereka jauh lebih lengkap dan keahlian militernya lebih memadai. Atas saran Jenderal Besar Sudirman, Bung Karno diminta mengirim utusan khusus kepada Roisul Akbar Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Tujuannya meminta fatwa Kiai Hashim tentang hukumnya berjihad membela negara yang notabene bukan negara Islam seperti Indonesia. Kiai Hashim lantas memanggil Kiai Haji Wahab Hasbuloh dari Tambak Beras, Jombang. Kiai Wahab diminta mengumpulkan ketua-ketua NU se-Jawa dan Madura untuk membahas persoalan ini. Bukan hanya itu, Kiai Hashim juga meminta kiai-kiai utama NU melakukan sholat istikharah, salah satunya Kiai Abbas dari Buntet, Cirebon, Jawa Barat. 21 Oktober 1945, seluruh delegasi NU se-Jawa dan Madura telah berkumpul di kantor pusat Ansor di Jalan Bubutan, Surabaya. Kiai Hashim memimpin langsung pertemuan tersebut dan kemudian dilanjutkan oleh Kiai Wahab. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang,
dan mendengarkan hasil istikharah para kiai utama NU, esok siangnya, tanggal 22 Oktober 1945, pertemuan menghasilkan 3 rumusan penting yang kemudian dikenal dengan istilah Resolusi Jihad NU. Pertama, setiap muslim, tua, muda, dan miskin sekalipun, wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Kedua, pejuang yang mati dalam membela kemerdekaan Indonesia layak dianggap syuhada. Ketiga, warga yang memihak kepada Belanda dianggap memecah belah persatuan dan oleh karena itu harus dihukum mati. Dokumen resolusi jihad ditulis dalam huruf Arab Jawa atau pegon, ditandatangani Kiai Haji Hashim Asy'ari, disebarluaskan ke jaringan pesantren, tak terkecuali kepada komandan-komandan Laskar Hizbullah dan Sabilillah di seluruh penjuru Jawa dan Madura. Dokumen resolusi jihad juga dimuat di sejumlah media massa pergerakan masa itu. Hanya berselang 3 hari pasca resolusi jihad dicetuskan, 6.000 tentara sekutu mendarat di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan persenjataan lengkap. Mendengar kedatangan pasukan penjajah, ribuan santri dan kiai dari penjuru Jawa Timur bergerak menuju Surabaya. Situasi pun terus memanas dan cenderung tak terkendali. Resolusi Jihad NU telah memompa semangat perlawanan rakyat dan memicu terjadinya pertempuran hebat selama 3 hari di Surabaya, tanggal 27, 28, dan 29 Oktober 1945. Tentara Inggris kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Jawa Timur. Mereka lantas mendatangkan Bung Karno ke Surabaya untuk diajak berunding melakukan gencatan senjata. Pagi hari tanggal 30 Oktober, gencatan senjata ditandatangani pemerintah Indonesia dan Inggris. Namun, sore harinya terjadi insiden di Jembatan Merah yang menewaskan orang nomor 1 tentara Inggris di Surabaya, Jenderal Malabi. Gencatan senjata pun langsung berakhir. Pengganti Malabi, Jenderal Robert Munser, mengultimatum Laskar Pejuang dan tentara Indonesia agar menyerahkan senjata kepada Inggris paling lambat 10 November 1945. Jika tidak, Inggris mengancam akan membumi hanguskan Surabaya. Mendengar ancaman itu, para komandan Laskar Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin, TKR, dan para santri marah besar. Seorang pemuda bernama Sutomo atau yang dikenal dengan Bung Tomo sowan kepada Kiai Hashim. Ia meminta izin kepada Kiai Hashim untuk menyiarkan dan menyebarluaskan resolusi jihad melalui radio. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pertempuran 10 November membuat malu tentara Inggris. Target mereka menguasai Surabaya dalam waktu 3 hari tak terbukti. Bahkan di hari yang kedua, Inggris kehilangan Jenderal Robert Munser. Artinya, dalam 1 bulan menghadapi arek-arek Surabaya, mereka sudah kehilangan 2 jenderal terbaiknya.
Perang Surabaya berlangsung selama 3 minggu. Takbir dan pekik merdeka menggema selama pertempuran berlangsung. Saya ingin bertanya pada antum semuanya, ada seorang penggubah lagu, baik himne maupun lagu perjuangan, lagu Hari Merdeka dan himne syukur, ditulis oleh siapa? H. Mutahar. H itu apa H? Haji, Hans, Hussein, atau siapa? Haji itu adalah, di beberapa acara saya sering mendengarkan kita menyanyikan lagu perjuangan Hari Merdeka ciptaan Hans Mutahar. Kalau Hans Mutahar itu muslim atau non muslim? Kemungkinan non muslim. Pada H itu ada Al-Habib Muhammad Ibn Hussein Al-Mutahar. Saya sebutkan Mutahar. Mutahar itu kan bingung ya, Mutahar itu apa? Mutahar. Tapi Al-Mutahar. Al itu adalah satu ungkapan yang menandakan tentang family. Jadi akan ada As-Saggaf, Al-Attas, Al-Jufri, Al-Habashi. Ini Al-Mutahar. Ini kelompok keturunan pada Habaib. Beliau menciptakan lagu ini. Tapi pernahkah diingat dan diketahui oleh bangsa Indonesia bahwa ini ciptaan Habib? Enggak. Karena hanya pun juga Hans Mutahar. Coba sekarang antum rasakan, beda enggak ketika kita menyanyikan dua lagu itu dengan mengetahui itu adalah ciptaan Habib, dan dengan kalau itu diciptakan oleh Hans Mutahar, sama atau tidak kira-kira? Mari coba kita hayatinya. Ini dasar ini. Beliau menciptakan lagu tentang syukur, itu malah sebelum Indonesia merdeka, dipopulerkan pada Januari 45. Jadi beliau dengan basirohnya secara Habib, dia merasakan Indonesia pasti akan segera merdeka. Karenanya beliau mendahului dengan syukur. Hafal nggak lagu himne syukur? Hafal ya? Dicoba. Nggak apa-apa, di kantor kan biasa juga, ada band juga gitu ya. Ya, kita cobanya, supaya kita menghayati bahwa Indonesia ini korelasinya dengan para habaib dan ulama itu sangat kuat. Bahkan mereka lah yang mentahiyah, memukodimahi supaya ketika umat Islam menerima Indonesia merdeka itu diterima dengan perasaan yang begitu sangat mendalam, syukur pada Allah yang luar biasa. Baik, kita mulai. Kita nyanyikan himne syukur. 1, 2, 3. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Ya, sudah cukup dulu. Tapi luar biasanya beliau menciptakan lagu ini Januari 45 dipopulerkan, pada Indonesia merdeka baru Agustus 45. Umat dipersiapkan untuk menerima kehadiran Indonesia merdeka oleh seorang Habib. Dan kemudian ketika ulang tahun pertama dari kemerdekaan Indonesia tanggal 7 Agustus tahun 46, beliau menciptakan lagu dan sekaligus mempersiapkan kondisi bagaimana umat menerima Indonesia merdeka ini. Antum kenalkan yang namanya sekarang pasukan Paskibraka. Beliaulah yang memulai menciptakannya, Habib Muhammad Ibn Hussein Mutahar. Jadi supaya peringatan itu begitu penuh dengan haibah, penuh dengan harisma gitu, dan
menghadirkan kebersamaan dengan seluruh anak-anak muda di seluruh Indonesia, diambillah 8 pemuda dari berbagai provinsi untuk menjadi pasukan pengibar bendera pusaka. Beliau yang menciptakan, beliau yang memulai. Dan beliau juga yang kemudian menciptakan lagu Hari Merdeka. Jadi tadi syukur, dan sekarang setelah merdeka kita dengan syukur, tapi kita juga menyikapinya dengan gegap gempita. Lagi-lagi seorang Habib. Hafal lagu Hari Merdeka? Kita nyanyikan Hari Merdekanya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Oh, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Saya merasakan hal yang sangat berbeda gitu. Kalau ketika kita katakanlah mengkorelasikan diri dengan Indonesia tanpa mengetahui bahwa Indonesia ini ternyata begitu rupa dipersiapkan oleh para ulama dan para habaib. Ketika kita memperingati kemerdekaan 17 Agustus Indonesia dan menyanyikan lagu syukur maupun Hari Merdeka, tapi tidak paham sama sekali hubungannya dengan para habaib. Dan ketika kita tahu bahwa di situ semuanya ada para habaib, beda sekali.